Selama 110 tahun sejak Kanal Panama beroperasi, terusan ini menjadi jalur utama untuk mengirim barang-barang hingga menghasilkan keuntungan miliaran dolar. Namun saat ini Kanal Panama menghadapi problematika yang serius di mana penurunan ketinggian air membuat banyak kapal tidak bisa melewati. Implikasi lainnya adalah tarif tol laut ini naik secara drastis dan ukuran kapal juga lewat dibatasi. Bayangkan terdapat puluhan ribu kontainer dari Shanghai perlu diantar menuju New York dengan cara yang paling efisien. Rute pilihan utama pastinya terusan Panama. Akan tetapi saat ini otoritas kanal telah menaikkan biaya tol laut ini hampir 8 kali lipat dan membatasi jumlah serta ukuran kapal yang bisa melintas. Itu karena tingkat air di Panama berada pada titik terendah sepanjang masa. Di sisi lain terdapat opsi lainnya yang bisa diambil seperti mengambil rute lewat Tanjung Hon. Tapi kapal akan menambah hampir 8.000 km perjalanan, memakan waktu dan biaya lebih mahal. Tapi bagaimana jika nanti akan ada jalur yang memotong melalui daratan? Oleh karena itu, negara Meksiko sekarang menawarkan alternatif melalui koridor antar samudra atau Interoceanic Corridor sepanjang 300 km di tanah genting Tehuan Tepej. Proyek ini yang senilai 115 triliun rupiah bertujuan untuk membantu mengatasi masalah pengiriman global. Tidak seperti Kanal Panama yang membuat jalur kapal, koridor antar samudra adalah penghubung kapal dengan jalur kereta yang lalu diangkut kembali oleh kapal lainnya. Jalur kereta ini memiliki 10 pemberhentian dan akan menghubungkan pelabuhan Atlantik dan Pasifik. Pemerintah Meksiko serta merencanakan pembangunan kompleks industri di sepanjang rute tersebut. Meski solusi ini terdengar menjanjikan, Meksiko masih perlu memperbarui infrastruktur pelabuhannya untuk menangani peningkatan lalu lintas kapal. Kapasitas kereta ini masih jauh lebih kecil daripada terusan Panama. Tapi jalur kereta ini lebih menjanjikan karena bisa terus beroperasi pada kondisi apapun. Berbeda dengan Kanal Panama yang sering mengalami keterlambatan hingga 2 minggu akibat rendahnya ketinggian air. Meksiko berharap proyek ini bisa mendukung industri dalam negeri seperti pembuatan semikonduktor yang bisa membawa keuntungan ekonomi besar. Karena Amerika mulai mencoba tidak bergantung lagi dengan Cina walaupun proyek ini diperkirakan akan meningkatkan PDB Meksiko hingga 5%. Akan tetapi banyak tantangan yang perlu pemerintah Meksiko hadapi seperti dari masyarakat setempat yang terkena dampaknya. Relokasi paksa dan kerusakan lingkungan. Meski bukan pengganti penuh terusan Panama saat ini, akan tetapi koridor antar samudra ini bisa menjadi opsi cadangan yang penting dalam rute pengiriman internasional. Akan tetapi kenapa negara Meksiko tidak membuat kanal khusus kapal? Saat ini koridor antar samudra Meksiko tidak dibangun sebagai kanal seperti terusan Panama karena biaya dan kompleksitas konstruksi kanal yang sangat tinggi, serta kondisi geografis tanah genting Tehuan Tepej yang lebih cocok untuk jalur kereta. Membangun kanal juga akan memakan waktu lebih lama dibandingkan jalur kereta, sementara Meksiko membutuhkan solusi cepat untuk mengatasi masalah lalu lintas pengiriman. Meskipun kapasitasnya lebih kecil, jalur kereta tetap menjadi alternatif efektif untuk mengurangi kemacetan di terusan Panama dengan biaya yang lebih rendah dan waktu pembangunan yang lebih singkat.